Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala. Bab qoulillahi ta'ala innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sebelumnya kita mengambil bab tentang cinta, mahabbah, dan itu adalah ibadah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan ibadah qalbiyah, ya. Dan ini dari pokok dari semua amalan. Sebagaimana disebutkan Ibnu Utsaimin, tidaklah seorang itu melakukan suatu amalan kecuali karena dia cinta. Iya, mahabbatun li dzatihi aw li ghairihi. Iya. Kalau orang suka makan udang, ya karena enak. Ya kan? Orang juga mau makan obat. Iya. Bukan karena obatnya enak, tapi apa? Iya, apa yang terhasilkan setelahnya biidznillah taala. Sekarang masuk di ibadah yang lain. Nah, ibadah qalbiyah juga, yaitu apa? Ibadah al-khauf. Ibadah al-khauf. Iya. Jadi khauf juga adalah suatu ibadah yang agung, yang menjadi rukun dari rukun ibadah bersama al-mahabbah dan raja. Iya. Khauf yang dibarengi dengan pengagungan, iya, dibarengi dengan rendahan, tundukan, maka itu adalah ibadah yang kapan dipalingkan kepada selain Allah, ya, maka hal tersebut adalah kesyirikan yang menjadikan pelakunya jatuh dalam kesyirikan. Namun beliau tidak memberi judul bab tersendiri, namun mengambil dari ayat. Dari sini kita ketahui bahwasanya maksud dari ayat ini adalah menjelaskan, atau maksud dari bab ini adalah bab tentang al-khauf, bab tentang al-khauf. Qala rahimahullahu taala, innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Tidak lain, syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka atau pengikut-pengikut mereka. Ini maksudnya. Yukhawwifu awliya'ahu ay yukhawwifukum bi awliya'ihi. Iya. Menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka atau siapa yang mengikuti mereka, pengikut-pengikut mereka. Iya, syaitan dari iblis. Maka Allah katakan fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Ini larangan. Jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni, namun takutlah kepadaku. Dari perintah ini menunjukkan khauf itu adalah ibadah. Karena sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya sesuatu itu diketahui dengan ibadah itu dengan beberapa hal. Kadang dengan perintah, kadang dengan pujian, kadang dengan iqab bagi orang yang meninggalkan, sawab terhadap orang yang melaksanakan, atau dikaitkan dengan keimanan. Iya, kalau di sini pertama perintah, kemudian ada dikaitkan dengan keimanan. In kuntum mu'minin, menunjukkan ibadah itu adalah apa? Khauf itu adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Ini kaidah perluan kita mengetahui. Iya, kalau orang belajar salatul usul, iya, kitab tauhid, itu perlu karena di dalamnya itu banyak mencakup ibadah-ibadah yang disebutkan dengan pendalilan yang kita tidak ketahui secara langsung, tapi dengan apa? Dengan kaidah-kaidah seperti itu. Iya. Beberapa hal sehingga sesuatu dikatakan ibadah. Termasuk ini. Di sini ada dua hal. Iya. Di sini ada dua hal. Bahkan ada tiga, ya. Fala takhafuhum, larangan. Larangan untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka syaitan. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Iya. Jadi bab ini menjelaskan tentang khauf itu adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa qawlihi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Iya. Di ayat sebelumnya ini disebutkan qala ta'ala ma kana lil musyrikeena ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun. Tidak pantas untuk kaum musyrikin memakmurkan masjid dengan ibadah-ibadah, ya,
dan selainnya, zikir, dalam keadaan dia mempersaksikan terhadap dirinya kekufuran. Iya, kekufuran. Karena mereka itu akan terhapus amalannya dari apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka kufur, dan mereka masuk neraka dalam keadaan kekal. Tetapi Allah katakan innama ya'muru masajidallah. Tiada lain orang-orang yang ia memakmurkan masjid itu adalah man amana billah. Lihat, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang yang menegakkan salat, itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Wa ata zakah, dan syahidnya walam yakhsha illallah, dan mereka tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Iya, mereka hanya menyerahkan rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan, perendahan. Iya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dari orang-orang yang melakukan apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid, dari sifatnya orang-orang yang beriman, orang yang melakukan iman kepada hari akhir, orang yang menegakkan salat, dan orang yang menegakkan zakat. Kemudian mereka juga ada orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Pujian ini menunjukkan bahwasanya khasyah dan khauf, iya, itu adalah ibadah. Sesuai sebutkan tadi, kadang perbuatan itu kalau dipuji oleh Allah menunjukkan hal tersebut ibadah. Nah, di sini Allah SWT memuji bagaimana orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah memuji? Ya. Kenapa disebutkan Allah memuji? Karena sebelumnya Allah mencela. Mencela siapa? Orang-orang kaum musyrikin. Ya, mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang yang memakmurkan masjid dalam keadaan mereka ini berbuat kesyirikan. Berbuat apa? Kesyirikan. Mereka di atas kekufuran. Maka apa yang mereka lakukan itu tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dari penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian setelah itu Allah puji, siapakah orang yang memakmurkan masjid itu? Iya, dan disebutkan sifatnya adalah mereka orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Khasyah, al-khauf, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syahid dari ayat tersebut. Jadi ini bab seperti ini itu memberi pelajaran pada kita. Sebenarnya dari sisi makna banyak ya, penjelasan masail itu banyak. Tapi yang terpenting kita tahu sisi pendalilan, kemudian kita baca syarah dari yang mensyarah dari kitab ini, kita pelajari saat ini. Seperti itu. Makanya banyak ya, kalau antum lihat syarah-syarah itu banyak sekali. Ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid, ada yang 1 jilid tapi tebal. Karena mereka menyebutkan banyak masail dalam dalil yang dibawakan oleh musannif. Tapi kita, bagaimana kita mengenal saja, kemudian kita membaca syarah ringkas ya, syarah ringkas. Qala rahimahullah, dalil yang ketiga, wa qawlihi, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Kata beliau, di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Iya. Di antara keimanannya adalah mereka tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Tapi fa idza udiya finnas, tapi ketika diberi gangguan, fillah, ketika dia berada di atas ketaatan kepada Allah, perhatikan, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, maka mereka menjadikan fitnahnya manusia, gangguannya manusia seperti itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, seorang kalau dia takut kepada azab Allah, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bagaimana melakukan amalan supaya tidak disentuh oleh azab Allah. Dia lari dari azab Allah SWT dengan apa? Dengan ketaatan, dengan ibadah. Ya kan? Itu yang mereka lakukan. Jelas. Makanya orang kalau jatuh dalam dosa itu disebutkan bahwasanya khaufnya kepada Allah itu kurang ataupun tidak ada, sehingga mereka berani berbuat dosa. Tidak ada kurang atau tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Maka orang yang besar rasa takutnya, maka jelas mereka akan menahan dirinya dari apa? Maksiat, dan mereka akan mendorong dirinya kepada ketaatan. Di sini ayat, lihat. Di sini ayat, di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah.
Kemudian faida udhiya fillah, tapi tak kala mereka diuji dalam ketaatannya kepada Allah, diganggu dalam ketaatannya kepada Allah, mereka menjadikan fitnah manusia. Lihat, mereka menjadikan fitnah manusia, gangguan manusia seperti azab Allah. Artinya apa? Menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah SWT. Artinya mereka menjadikan ketika mereka diganggu, diberi gangguan dalam ketaatan, mereka meninggalkan ketaatan kemudian melakukan apa yang diinginkan oleh manusia tersebut supaya tidak diberi gangguan. Jadi mereka memalingkan rasa khauf itu kepada kepada selain Allah. Yang dimana mereka takut kepada azab Allah, kemudian tak kala diganggu, tak kala diganggu oleh manusia di dalam ketaatannya, mereka menjadikan gangguannya, fitnahnya manusia ini seperti azab Allah. Maknanya apa? Mereka tak kala diganggu, mereka melakukan apa yang diinginkan oleh manusia supaya tidak diganggu, supaya mereka lari dari gangguan tersebut dengan melakukan ketaatan kepada makhluk tersebut, kepada manusia tersebut. Dan syahidnya di mana? Ya, di sini jelas syahidnya. Celaan terhadap mereka. Iya, sesuatu yang tercela terhadap perbuatan seseorang menunjukkan perbuatan tersebut adalah hal yang dibenci, dan lawan dari hal tersebut adalah ibadah, jelas. Lawan dari hal tersebut adalah ibadah. Iya. Jadi celaan terhadap pelaku orang yang memalingkan ibadah ini atau khauf ini kepada selain Allah SWT menunjukkan khauf itu adalah ibadah yang hanya diserahkan hanya kepada Allah SWT. Jadi paham ayat ini dalilnya? Ya, syahidnya jelas juga. Maksudnya jelas juga. Jadi mereka orang yang beriman kepada Allah, tapi tak kala mereka diganggu, mereka menjadikan gangguan itu seperti azab Allah. Apa maksudnya menjadikan gangguan seperti azab Allah? Sebagaimana mereka tak kala takut kepada azab Allah, dia melakukan ketaatan, dia meninggalkan maksiat, mereka jadikan fitnah manusia seperti itu juga. Iya, mereka apa? Taat kepada manusia itu. Iya, taat kepada manusia itu. Iya. Melaksanakan apa yang diinginkan oleh manusia supaya terhindar dari apa? Gangguannya. Iya. Dan Allah cela orang yang seperti ini. Jadi celaan itu menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Iya, adalah ibadah. Qala rahimahullahu taala, An-Nabi Sa'id radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, marfu'an anna min dha'fil yakini an turdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Iya. Kata Nabi SAW, dari diantara lemahnya keyakinan, tanda dari lemahnya keyakinan adalah engkau meridhoi manusia walaupun Allah Subhanahu wa taala itu murka kepadamu. Jadi lemahnya keyakinan seorang adalah seorang meridhoi manusia dari perbuatannya yang dimana itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang seorang kalau dia berbuat, misalnya orang mencuri, kita ridho pada orang yang mencuri. Iya, padahal perbuatan mencuri adalah perbuatan yang ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang haram. Perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Kata beliau, apalagi wa antahmadahum ala rizqillah. Iya. Dan yang kedua, dan syahidnya ini di atas tadi. Iya, syahidnya tadi. Min dha'fil yakini. Iya, engkau meridhoi manusia. Engkau ridho kalau engkau diperintah ini. Engkau ridho kalau engkau disuruh ini. Padahal perbuatan yang engkau disuruh di situ adalah perbuatan yang dimurkai. Jadi artinya rasa takut itu, takutnya kemana? Kepada manusia, bukan kepada Allah SWT. Padahal perkara yang engkau disuruh untuk melakukannya perkara dosa. Tapi karena engkau takut, malah engkau ridho, padahal hal tersebut adalah hal yang dibenci, maka berarti kau memalingkan rasa takutmu kepada manusia. Iya. Itu maknanya. Wa antahmadahum ala rizqillah wa antudhimmahum ala ma lam yu'tika Allah. Iya. Engkau memuji manusia terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu. Namun engkau mencela terhadap apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ini dari sifat
dari lemahnya keyakinan. Apalagi inna rizqallah, kemudian rizki Allah Subhanahu wa taala itu la yajurru hirsu harisin. Iya, tidak akan tertarik, tidak akan ditarik oleh semangatnya orang semangat. Artinya bagaimanapun semangatmu kalau bukan rezekimu, ya, itu tidak akan kamu dapatkan. Tidak pula kata beliau wala yarudduhu karahiyatu karihin. Tidak pula kalau seorang kalau mau diberi rezeki, bagaimanapun kita membenci orang itu dapat rezeki, tapi kalau rezekinya Allah akan beri, tidak akan menahan kebencian seseorang dari rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah SWT terhadap seorang hamba. Jadi kan seperti itu. Hasad itu tidak akan menghalangi seorang kalau memang rezekinya. Hasad bagaimana sama mereka? Kalau Allah tentukan, maka Allah akan berikan rezeki. Begitu pula semangat seorang, si fulan, bagaimana semangatmu supaya si fulan dapat rezeki? Perhatikan, semangatmu itu bukanlah hal yang menjadikan rezeki itu mengalir kepadanya. Mengalir kepadanya. Seperti itu. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syahidnya tadi yang pertama. Bagaimana seorang meridhoi manusia yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu an-nas wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari ridha manusia tapi menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, terbalik ya. Walaupun manusia tidak ridha, manusia murka kepadanya, tapi dia melakukan karena mencari keridhaan Allah SWT, jawabannya, balasannya, Allah akan meridhoinya dan Allah akan menjadikan manusia juga ridho kepadanya. Masya Allah. Jadi jangan kalau kita mau berbuat kebaikan, manusia nanti dia ini, nanti dia itu. Selama hal tersebut adalah sesuatu yang diridhoi, maka lakukan. Jangan takut dicela oleh manusia. Karena Allah SWT akan ridho kepadamu, dan itu yang paling tertingginya. Kata Imam Syafi'i, ridho nas, ridho manusia itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Ridho manusia itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Bagaimana caranya? Manusia itu banyak. Kadang orang melakukan seperti ini, pada hakikatnya dia tidak ridho. Kenapa? Karena bukan seperti ini. Begini lagi, kenapa bukan begini? Atau begini bagus. Jadi kata Imam Syafi'i, ridho manusia sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Tapi ridho Allah SWT itu jelas. Maka carilah ridhonya Allah, sesuatu yang jelas. Kalau tidak jelas, kenapa mencari? Kenapa dicari? Itu dari perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala, wa man iltamasa ridwan nas, tapi siapa yang mencari ridho manusia, namun Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, maka hakikatnya Allah akan murka kepadanya. Lihat, dan menjadikan manusia juga murka. Lihat, menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak bisa mencari ridho manusia. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Itu maknanya ucapan Imam Syafi'i. Maka cari apa ya menjadi kebaikan untukmu, kemudian terus meneruslah seperti itu. Jadi ridho manusia sesuatu puncak maksud yang tidak bisa didapati oleh seseorang pun. Maka cari yang jelas, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat siapa yang mencari ridho manusia tapi dengan kemurkaan Allah, maka hakikatnya Allah murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia itu murka kepadanya. Tapi kalau orang mencari ridho Allah, walaupun manusia dibilang dia tidak senang, tapi pada hakikatnya Allah akan menjadikan manusia senang dengannya. Karena puncaknya adalah mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, maka itu yang diinginkan. Itulah yang menjadi hal yang kita cari. Syahidnya pada kalimat yang kedua, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah. Siapa yang mencari ridho manusia, tapi hal tersebut mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mencari ridho manusia,
disuruh ini mau, disuruh itu mau. Padahal hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Menunjukkan berarti dia takutnya kemana? Takutnya kepada manusia. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan apa? Melakukan dari hal yang diharamkan itu. Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia juga murka terhadapnya. Iya. Jadi celaan tersebut menunjukkan al-khauf itu adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Baik. Habis ya dari bab ini. Jadi itu syahid dan maksudnya. Kalau maksud dari kenapa ditulis dalam kitab tauhid ya jelas. Khauf itu adalah ibadah. Iya. Dan siapa yang meninggalkan ibadah berarti dia cacat di mana? Cacat pada tauhidnya. Iya. Dan menyerahkan khauf hanya kepada Allah merupakan apa? Tauhid. Merupakan apa? Tauhid. Itu hubungannya dengan tauhid. Nah, kita baca syarah masail kemudian kita baca syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail. Al-ula tafsir ayat Al-Imran. Iya, ini di Inna madzalikum asy-syaitanu yakhawfu awliya'ahum fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tafsirnya jelas bahwasanya khauf di sini adalah ibadah yang Allah perintahkan kemudian digantikan dengan keimanan. Digantikan dengan keimanan. Nah, Tsaniyatu tafsir ayat Bara'ah. demikian pula di surat Taubah innama ya'muru masajidallah. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memakmurkan masjid yang dimana sifatnya adalah lam yakhsha illallah, dan pujian menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Terlebih perhatikan, terlebih hal tersebut digandengkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, salat, dan paling tinggi adalah keimanan. Menunjukkan khasyah itu ya. Khasyah dengan khauf ya. Ya khasyah cuma khasyah yaitu khauf ma'al ilmi. Iya, khauf ma'al ilmi. Tapi sama-sama khauf. Sama-sama khauf. Naam. Al-thalithatu tafsir ayat Al-Ankabut. Ini sudah juga. Minan nasi may yaqulu amanna billah. Iya. Fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Kalau dia menjadikan fitnah manusia seperti adab Allah, berarti dia akan lari dari fitnah manusia dengan melakukan perintahnya. Iya. Dan tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ar-rabi'atu anna al-yaqina yadhufu wa yaqwa. Iya, keyakinan itu kadang dia lemah dan kadang dia kuat. Karena kata Nabi SAW, inna min du'fil iman atau min du'fil yakin. Berarti kadang keyakinan itu berkurang dan kadang juga dia kuat. Iya, dia kuat. Nah, Al-khamisatu alamatu dha'fihi wa min dzalika hadhihi thalath. dan tanda kelemahan keyakinan disebutkan 3 di sini. Di antaranya adalah engkau meridhai manusia padahal tersebut adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengikuti manusia dari keinginannya padahal hal tersebut adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari lemahnya iman. Atau memuji manusia iya di atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Iya. Nah, As-sadisatu anna ikhlasul khawfi lillahi min al-fara'id. iya, mengikhlaskan khauf untuk Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban. Dari kewajiban. Diambil dari hadis di akhir dari hadis Aisyah. Man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi an-nasa. Iya. Siapa yang mencari ridho manusia ya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi ukubah ini menunjukkan iya, seorang itu rasa takutnya harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan dia rasa takutnya diserahkan kepada manusia. Ya, karena akan datang nanti jenis-jenis rasa takut disebutkan oleh musannif rahimahullah. Ya. Ada takut. Jadi takut itu secara umum, ini saya lupa jelaskan tadi. Ada 2, ada takut kepada Allah, ada takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah jelas. Inilah ibadah yang Allah SWT perintahkan. Ada takut kepada selain Allah. Ini ada beberapa jenis. Ada syirkiyah. Ini syirkiyah takut kepada
sesuatu yang dibarengi dengan keagungan, dengan ketundukan. Ada takut yang dia adalah sifatnya haram, seperti takut kepada makhluk. Iya. Dan hal tersebut berasar atau menjadikan kita meninggalkan hal yang wajib. Iya, di mana takut pada manusia, ya takut tapi dibarengi dengan asar yang kita meninggalkan kewajiban. Ini takut dalam sisi haram. Ada takut tabi'ah. Takut tabi'ah, iya, itu takut kepada hewan, buas. Ya. Takut pada hewan. Dan ada namanya takut juga tapi dari sisi haram juga. Seperti takut pada perkara yang tidak ada hakikatnya. Iya, namanya khauf sir. Takut yang atau iya, takut pada sesuatu yang tidak hakikatnya. Dia tidak ada. Nah, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Misalnya takut pada wali-wali. Takut pada wali-wali. Ya? Bahaya ini, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu bisa masuk dalam kesyirikan. Bisa masuk dalam kesyirikan. Akan ditambah nanti al-musannif rahimahullah di syarahnya. As-sabi'atu dzikru iqabi man taraka. Ya, penyebutan dzikr sawab. Situ apa? Iqab. Oh iya. Kembali ke sini. Penyebutan iqab bagi siapa yang meninggalkan khauf. Ya, meninggalkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka Allah akan murka kepadanya. Dan penyebutan selanjutnya As-saminatu dzikru thawabi man fa'ala. dan penyebutan balasan bagi siapa yang melakukannya, maka Allah akan ridho kepadanya dan menjadikan manusia juga ridho kepadanya. Iya. Jadi seorang itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Dari amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dari ibadah. Ya, karena ridho Allah itu puncak dari apa yang diinginkan manusia. Di dalam surah Taubah itu antum lihat mungkin disebutkan di awal ayat Allah SWT menjanjikan, saya lupa lafadznya, menjanjikan untuk orang-orang yang beriman berupa surga, kemudian kenikmatan di dalamnya. Iya. Kemudian di akhir dari penyebutan nikmat itu waridwanullahi akbar, disebutkan tetapi ridha Allah SWT itu lebih besar daripada hal tersebut. Ridha Allah SWT lebih besar daripada hal tersebut. Iya, karena ridha, oleh karena itu dikatakan oleh saya lupa namanya, dikatakan seandainya saya diberikan permintaan untuk meminta satu permintaan yang dikabulkan, maka saya tidak akan meminta surga Firdaus. Tidak, tapi saya akan meminta ridha Allah SWT. Karena ridha Allah itu akan mengantarkan kepada apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus. Iya. Itu nyata dan itu jelas ya. Bahwasanya ridha Allah SWT itu puncak dari apa yang kita inginkan. Ya, karena keharusan ketika Allah ridha kepada kita dimasukkan ke mana? Dalam surga. Kita diberi balasan dari amalan kita, diberikan kemudahan dan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى الشرح باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. ولا بد في ذلك الموضع من تفصيل يتبع به الأمر ويزول الاشتباه. Iya. Kata beliau Asy-Syarih bab qoul Allah Ta'ala dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ahu al-ayah. Bab ini disebutkan oleh musannif rahimahullah yaitu untuk menyebutkan akan wajibnya menggantungkan rasa takut dan khasyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang dari menggantungkannya kepada makhluk-makhluk. Demikian pula disebutkan ini sebagai penjelasan bahwasanya tidak sempurna dari tauhid seorang hamba kecuali dengan hal tersebut.
Kemudian kata beliau, dan harus juga pada tempat ini dari rincian menyebutkan rincian yang menjelaskan, yang menjadi penjelas dari perkara-perkara dan menghilangkan dari hal-hal yang mungkin samar. Iya, dari penjelasan tentang khauf. Kata beliau, اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعية وتارة وعادة iya. وذلك بحسب أسبابه ومعلقاته. Iya. Dari sisi mana perlu dijelaskan rinciannya? Karena kata beliau, ketahui bahwasanya khauf dan khasyah itu kadang dia bisa menjadi sebuah ibadah yang agung. Dan kadang juga dia terletak sebagai tabi'iyah saja, rasa takut tapi dari sisi tabi'iyah. Seperti cinta juga kemarin ya. Ada cinta tabi'iyah. Kata beliau, wa dzalika bihasabi asbabihi wa muta'alliqatihi. Dan ini sesuai dengan sebab-sebabnya dan kaitan-kaitannya. Dari sisi mana kenapa dikatakan ibadah? Bagaimana dikatakan tabi'iyah? Kata beliau, فإن كان الخوف والخشية خوف تعله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يجزر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه أشركوا في هذه العبادة في هذه العبادة التي هي من أعظم الواجبات القلب غير الله مع الله وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه الله. Iya, kata beliau, fa in kana al-khawfu wal khasyatu khawfa ta'alluhin wa ta'abbudin wa taqarrubin bidzalika al-khawf ila ma yakhafuhu. Iya, kalau rasa khauf ini dan khasyah ini adalah khauf dari sisi bentuk pengesahan dan penyembahan dan pendekatan yang ini disebutkan tadi, adanya perendahan, bentuk pengagungan, ya. Kata beliau, bidzalikal khauf, dengan siapa, dengan rasa takut itu kepada siapa yang ditakuti, ya, diserahkan dalam bentuk seperti itu. Ada kecintaan, ada pengagungan. Kata beliau, wa kana yad'u, dan dia mengajak kepada ketaatan. Rasa takut itu mengantarkan kepada ketaatan batinah, ketaatan yang bersifatnya tersembunyi, iya, ibadah qalbiyah maksudnya. Wa khaufin sirri, dan rasa takut yang tidak terlihat. Kata beliau, yasjuru an ma'siyatin, yang menahan dia dari maksiat. Iya. Man yakhafuhu, siapa yang dia takuti, kana ta'alluquhu billahi min a'dha'i wajibatil iman. Maka hal seperti ini, iya, rasa takut seperti ini yang mengantarkan kepada ibadah dan seterusnya, maka digantungkan kepada Allah dari kewajiban yang paling agung. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jadi kalau rasa takut yang seperti ini, kata beliau, maka wajibnya disandarkan kepada Allah SWT. Diserahkan hanya kepada Allah. Kata beliau, wa ta'alluqu bi ghairillah, tapi menggantungkan kepada selain Allah, itu dari syirik akbar alladzi la yaghfiruhu Allah. Itu dari syirik akbar yang Allah tidak ampuni. Berarti khauf di sini khauf apa? Ibadah berarti. Khauf yang seperti ini adalah khauf ibadah, yang wajib hanya diserahkan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena kalau yang lainnya berarti itu adalah kesyirikan. Li'annahu, kenapa tidak diampuni? Li'annahu asyraka fi hadhihi ibadah, karena dia berbuat syirik pada ibadah tersebut. Iya, karena menyerahkan kepada selain Allah. Allati hiya min a'zami wajibatil qalb. Iya, yang di mana ibadah tersebut dari kewajiban yang paling agung dari ibadah hati. Jadi itu ada di situ garis dua toh? Iya. Itu sifat dari ibadah, sifat dari ibadahnya, ya. Jadi katakan mereka li'annahu asyraka fi ibadati fi hadhihi ibadah ghairullah ma'allah, itu maksudnya. Ya. Jadi asyraka fi hadhihi ibadah ghairullah ma'allah. Mereka mempersekutukan selain Allah bersama Allah fi hadhihi ibadah allati hiya min a'zami wajibatil qalb. Begitu takdirnya. Paham tak?
Itu kalau susunannya seperti itu harusnya. Kata beliau, wa rubbama, dan kadang pula zada khaufuhu min ghairillah. Kadang khaufnya kepada selain Allah itu lebih besar lagi. Ala khaufihi Allah, terhadap rasa takutnya kepada Allah. Kadang seperti itu. Iya, kadang seperti itu. Bahkan bisa saja tidak ada sama sekali. Tidak ada rasa takutnya. Kata beliau, terus. Wa aidan faman khasyiya Allah خشي الله فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد فمن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل لله ندا في المحبة وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه Di apa ya? Di kasrah atau di fathah? Kasrah ya? Au يغضب عليه فيسلبه Iya. نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. Iya, kata beliau, demikian pula siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata di atas sisi seperti ini. Dia tadi sebutkan, maka dia adalah orang yang ikhlas dan dia adalah orang yang bertauhid. Namun siapa yang takut selain Allah dengan sifat seperti ini, maka dia telah menjadikan untuk Allah SWT tandingan pada ibadah seperti ini. Jadi itu dobitnya. Kalau khauf yang dibandingkan rasa ibadah, rasa taqarrub, pengagungan, rendahan, maka itu kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Qala kaman ja'ala lillahi niddan fil mahabbah. Lihat. Ya kan? Sebagaimana mereka menjadikan untuk Allah tandingan pada kecintaan yang dibarengi dengan pengagungan. Dzalika wa dzalika kaman yakhsha. Demikian contohnya seperti orang yang takut pada penghuni kubur. Takutnya karena apa? Lihat, ayyuki abihi makruhan. Diberikan apa? Sesuatu yang tidak disukai. Bisa mematikan, bisa beri penyakit, bisa mengganggu, bisa dan seterusnya. Bisa? Itu dia. Au yaqdiba alaihi, atau takut pada penghuni kubur, dia marah kepadanya, fayaslubuhu ni'matan, kemudian diambillah nikmatnya. Jadi takut kalau penghuni kubur ini marah. Kalau tidak dikasih ayam merah warna putih. Ada seperti itu ya. Kenapa banyak antum lihat pohon-pohon itu diberi sesajen itu? Karena ada takutnya. Bukan hanya sekedar dia mau menyembah, tidak. Karena ada sudah dibisiki syaitan, ini kalau tidak dikasih ini, sebentar ayam anakmu ini sakit, mati. Rezekimu ini tidak beres-beres. Makanya dia kasih. Iya. Bukan dia sujud di situ, kadang tidak seperti itu. Iya. Nanti setelah itu baru dibisiki. Kalau seperti itu minta sama dia. Iya. Syaitan di belakang pohon ngomong, apa? Seperti itu. Karena itu harus seperti itu ya. Itu antum tahu pohon yang disebutkan dalam Al-Quran? Apa namanya? Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata Salisal Ukhra. Ya kan? Di situ ada pohon yang di mana di situ dikenal pohon itu. Di situ syaitan memanggil-manggil. Maka disangkalah bahwasanya itu adalah orang yang berada di situ yang maka dia sembah. Jadi pakai kan jadi menyembah apa? Menyembah syaitan. Itu disebutkan. Iya. Maka dianggap dia sebagai sembahan karena ada syaitan di situ yang ngomong. Iya, ada syaitan di situ, jin yang ngomong situ yang menarik manusia untuk memberi takut-takut kemudian dia menyembahnya. Kata beliau, mimma huwa waqi'un min ibadil kubur. Dari apa yang dia terjadi dari penghuni dari apa? Penyembah kubur. Kalau ditanya kenapa untuk menyembah kuburan, mati sudah Anda tahu. Karena itu ada rasa takutnya dari syaitan dibisikkan untuk hal tersebut. Iya. Dari kecil memang sudah diajar. Sudah rusak akidahnya. Ini besar sudah. Iya, susah untuk dihilangkan. Nah, ثم قال الشارح رحمه الله وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حبة أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري atau yukhsha.
يخشى ضرره dararuhu ya. Terus الظاهري فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. iya, kata beliau, kalau takutnya ini dalam bentuk tabiat manusia, seperti orang takut pada musuh, takut pada hewan buas, pada ular atau semasilnya, dari apa yang memang ditakuti bahayanya, dari bahaya yang nampak. Ya jelas ya, kalau hewan buas takut dicakar, ya, digigit. Kata beliau, maka jenis ini bukanlah ibadah. Maksudnya takut seperti ini itu bukan ibadah, tapi khauf dari sisi apa? Tabi'iyah. Wa qad yujadu min katsir minal mu'minin wa la yunafi iman. Dan ini didapati dari kebanyakan kaum mukminin takut. Ya, takut pada hewan buas, dan ini tidak menafikan iman. Wahada, dan kata beliau ini kalau hal tersebut adalah khauf yang memang jelas takutnya, takut pada ini, maksudnya nampak. Ya, ada hewan anjing misalnya sholat subuh, ditahu anjing di situ kalau sholat subuh itu 7 ekor keliling-keliling, kalau lewat dikejar, antum tidak mau sholat subuh. Kalau ini jelas, jelas bahwa itu anjing. Makanya kata beliau, kalau khaufnya jelas, muhaqqaqan, nyata, terwujud, maka kalau entah qadat asbabuh, maka telah jelas sebabnya. Dan ini falaysa bil mu'min, dan ini bukan perkara yang tercela. Sekarang ini muqaddimah untuk masuk di khauf yang selanjutnya. Kata beliau, wa in kana hadza, lihat. Wa in kana hadza khaufan wahmiyan خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد تعود صلى الله عليه وسلم من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع حتى أن خواص المؤمنين خواص tidak ditasdi wawnya. أن خواص المؤمنين صوتnya yang di أن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم ولهذا أتبعه بهذا الباب. Iya. Kata beliau, kalau takut ini adalah takut wahmian, sangkaan ada tidak sesuatu yang tidak jelas. Kata beliau, lihat, dikasih contoh. Kal khauf alladzi laisa lahu sababun aslan, tidak ada sebabnya kenapa dia takut. Atau sababun dhaif, lemah, tidak pasti. Kata beliau, fa hada madmum yadkhulu sahibu fi wasfi al-jabna, penakut. Iya. Ini takut sama setan. Nanti dimakan. Lewat kuburan takut. Itu masuk. Dianggap sebagai seorang yang penakut. Kata beliau, waqad ta'awwada sallallahu alaihi wasallam min al-jibn, dan Rasulullah SAW telah berlindung dari sifat jibn. Fa huwa min al-akhlaqir radhilah. Dan dia dari akhlak yang jelek, karena Nabi SAW berlindung darinya supaya tidak bersifat dengan seperti itu. Kata beliau, walihada kana al-imanu tam wa tawakkul wa syaja'ah tadfa hadha an-naw'. Oleh karena itu keimanan yang sempurna dan tawakal dan keberanian itu akan menahan dari jenis seperti ini, sifat seperti ini. Tidak akan dimiliki seorang yang kalau dia memiliki tawakal yang kuat, keberanian, hatta sampai anna khawas al-mu'minin, dari manusia atau seorang mukmin yang kalau khawas dari ini jamak dari khawas itu paling khususnya lagi seorang mukmin. Khawas.
Paling terkhususnya, dia ada khusus, ada lagi lebih khusus. Ini kalau antum khawas ada disebutkan itu. Khawas dari orang-orang sufi. Iya. Ini tingkatannya di atas daripada seorang yang baru belajar atau orang yang sudah pertengahan. Ini tingkatan tertinggi. Bisa disebut ini sudah ma'rifah. Ini khawas. Khawas, sifatnya khawas. Ya. Jadi kalau lafaz khawas itu, jadi khawasul mu'minin maksudnya jadi seorang mukmin yang punya keimanan lebih. Iya. Wa aqwiyaihim atau wa aqwiyaahum atau seorang mukmin yang kuat. Sudah kuat. Kata beliau, tanqalibul makhawif, maka akan berubah rasa takut ini. Kalau misalnya ada, tapi karena keimanan yang kuat, dia termasuk orang yang sudah ya, karena keimanan jelas ya bertambah dan berkurang. Ada yang keimanannya tinggi, ada yang keimanannya di bawah. Jadi yang keimanannya tinggi, iya, kuat, maka rasa takut seperti ini itu akan berubah fi haqqihim pada diri mereka justru menjadi keamanan, kemudian ketenangan. Masya Allah. Dengan sebab apa? Liquwwati imanihim, karena kuatnya keimanannya. Wa syaja'atihim, karena beraninya mereka. Syaja'at al-qalbiyah, yaitu keberanian hati, bukan berani baku pukul. Keberanian hati, iya, keyakinan kepada Allah SWT. Hal tersebut tidak membahayakan, iya, tidak ada wujudnya, tidak ada asalnya, iya. Kata beliau, wa kamal tawakkulihim, dan kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah SWT. Ya sudah. Kata beliau, walihada atba'u bihadal bab. Oleh karena itu, musannif mengikutnya pada bab ini. Iya, itu tentang apa? Khauf dari tauhid. Khauf yang dihubungkan dengan tauhid. Iya, khauf yang dihubungkan dengan tauhid. Baik, selesai kita dari sedikit ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti berikutnya di bab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.